Pemirsa, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Fadil Imran mengungkapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif dan terkendali menjelang pencoblosan pemilu 2024. Menurut Fadil, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan evaluasi terkait pergeseran anggota ke titik-titik TPS yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Polri juga melaksanakan Operasi Aman Nusa 1 untuk bencana alam dan Operasi Aman Nusa 2 untuk konflik sosial apabila terjadi gangguan terorisme. Selanjutnya mengenai TPS yang berada di daerah rawan, menurut Fadil sudah didata oleh masing-masing Kapolda dan sudah tergelar Satgas Aman Nusa yang berisi Search and Rescue atau SAR. Kalau secara nasional? Ya, tadi situasi nasional kondusif. Ya, kita paling dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi mengenai pergeseran anggota ke titik-titik TPS yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan situasi tetap seperti ini. Amin. Kalau potensi ancaman bencana yang untuk pencoblosan? Di samping operasi Manta Brata, kita juga melaksanakan operasi Aman Nusa. Aman Nusa 1 untuk bencana alam, Aman Nusa 2 untuk konflik sosial dan manakala terjadi gangguan terorisme. Jadi jika ada terjadi bencana, seperti kan di Demak ada banjir itu ya, gerobokan. Kapolda sudah menyusun rencana operasi Aman Nusa 1 dan Aman Nusa 2 untuk mengantisipasi. Bagaimana antisipasi keamanan jelang hari pemungutan suara? Kami sudah terhubung dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan. Selamat sore, Pak Erdi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Erdi, satu hari jelang pencoblosan, seperti apa kesiapan dari sisi keamanan? Pak Erdi? Halo. Ya, Pak Erdi, Ya. seperti apa kesiapan dari sisi keamanan menjelang hari pemungutan suara yang akan digelar besok? Baik, terima kasih Mbak Stefani untuk mengenai masalah kesiapan yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka pengamanan pemilu, ya khususnya untuk pencoblosan besok. Kita sudah melakukan pertama adalah gelar pasukan pada saat beberapa waktu lalu di Cikeas, yaitu dalam rangka untuk kesiapan pengamanan pemilu. Ya, kita berangkatkan anggota ke beberapa TPS yang sudah ditugaskan. Nah, dan kemudian kesiapan kita yaitu kita menggunakan pasukan atau petugas dalam rangka persiapan tersebut. Total personil dari Polri dalam pengamanan pemilu untuk TPS itu sebanyak 195.819 personil, di mana akan mengamankan TPS di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 820.161 TPS ya, yang akan nanti terbagi di dalam beberapa kategori ya terkait masalah kerawanannya, yaitu tentang di TPS kurang rawan, kemudian di TPS yang sifat rawan, kemudian TPS sangat rawan dan TPS khusus. Jadi semuanya kita sudah siapkan anggota-anggota dalam pengamanan TPS untuk besok. Demikian. Dari 195.000 personil ini artinya ada berapa jumlah personil di setiap TPS, Pak? Mengenai masalah jumlah personil ini nanti kita lihat ya di TPS seperti di TPS yang berkategori kurang rawan itu sebanyak 775.935, kemudian di TPS yang bersifat rawan itu 36.923, kemudian TPS sangat rawan berjumlah 6.890,
dan TPS khusus yaitu 413 personil. Demikian. Baik, jadi memang ada pendebalan personil untuk di TPS yang masuk kategori rawan dan sangat rawan, Pak Erdi. Iya, betul sekali, Mbak Stefan. Seperti apa mekanisme pengamanan yang dilakukan di TPS dari awal proses pencoblosan hingga penghitungan suara? Seperti apa, Pak Erdi? Baik, kita melakukan mekanisme pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS itu melihat dari indikator terhadap kerawanan Polri membagi daerah TPS menjadi 3 kategori, yaitu seperti tadi ya, sangat rawan, kemudian rawan, dan kurang rawan. Nah, kami menugaskan personil untuk wilayah kurang rawan sebanyak 2 personil Polri per 6 TPS. Kemudian 2 personil Polri per 8 TPS dan 2 personil Polri per 10 TPS. Nah, kemudian untuk wilayah rawan sebanyak 2 personil Polri per 2 TPS dan wilayah sangat rawan sebanyak 2 personil per Polri per 1 TPS. Nah, itu mekanismenya yang kita lakukan dalam rangka pengamanan TPS besok ya, Mbak Stefan. Pak Erdi, secara khusus di Papua kemarin dan hari ini sempat ada kericuhan berkaitan dengan pemilu ya Pak, khususnya di Distrik Kebo dan Distrik Yagai Kabupaten Paniai. Apakah daerah-daerah ini akan menjadi perhatian khusus Pak untuk pengamanan besok? Ya, tentunya dengan kejadian tersebut kita ada sedikit penebalan dalam rangka eskalasi yang terjadi di sana kemarin. Namun dengan demikian tetap kita mengacu kepada pola pengamanan yang sudah tersedia, ya pola pengamanan yang sudah kita siapkan, ya. Namun dengan kejadian tersebut, ya tentunya ada perhatian khusus yang akan kita lakukan pola-pola pengamanan lainnya dalam rangka pengamanan TPS besok di lokasi tersebut. Demikian. Baik, Pak Erdi, penegasan kembali, apakah ada imbauan atau pesan khusus dari Kapolri berkaitan dengan netralitas aparat dalam pengamanan pemilu 2024 besok? Ya, seperti kita ketahui bersama ya di awal Bapak Kapolri sudah mendeklarasikan bahwa netralitas Polri, TNI Polri, ya, jadi tidak usah diragukan lagi masalah netralitas ya dari Polri dalam proses mengawal dalam proses kegiatan pemilu ya, tahapan pemilu mungkin besok dan penghitungan suara dan kedepannya hingga Oktober nanti. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat besok kita melaksanakan pemilihan umum ya, laksanakan dengan aman, tertib ya, dan bermartabat. Itu yang diharapkan kita semua sehingga kita senantiasa akan mendukung suksesi tahapan pemilu ini untuk mendapatkan pemimpin baru untuk Indonesia ya, supaya kita bisa menjadi lebih maju lagi ya dan tambah makmur ya. Tentunya kita semua berharap besok kita sukseskan bersama ya, baik itu aparat pengamanan, masyarakat dengan tugasnya masing-masing ya. Itu saja, demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Erdi Adri Mulan, Kabak Penum Divisi Humas Polri, dan selamat bertugas tentunya untuk Pak Erdi dan rekan-rekan besok dalam mengamankan jalannya Pesta Demokrasi Indonesia. Terima kasih Pak Erdi. Baik, terima kasih. Sama-sama.